Toib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Toib? Alhamdulillah baik, Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Toib. Pada kesempatan kali ini Pak Toib telah meluangkan waktunya untuk melakukan diskusi atau wawancara yang melibatkan antara Bapak dengan saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan yang diberi tugas untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah, yaitu Bapak Toib SDN Harjo Sari 1. Betul Pak Toib ya? Betul. Ya, terima kasih Pak Toib. Untuk pertanyaannya pertama langsung saja. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Di sekolah saya selama ini memang ada beberapa kasus yang kaitannya dengan dilema etika, yaitu ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral, di mana perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul seperti itu. Pertanyaan kedua Pak Toib, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini yang saya ambil untuk mengambil keputusan, saya mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat seperti itu. Ketiga Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah yang saya lakukan adalah koordinasi dengan guru, koordinasi dengan orang tua, terus komite sekolah tentunya kita kerjasama. Selanjutnya Pak Toib, pertanyaan keempat, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak Toib? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah komunikasi dengan guru dan komite sekolah, Pak. Selanjutnya Pak Toib, pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan yang paling efektif ya tadi. Yang paling efektif itu adalah dengan komunikasi. Komunikasi antara guru dan komite sekolah yang baik. Terus selanjutnya pertanyaan keenam Pak Toib, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyesuaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk yang saya laksanakan untuk pengambilan keputusan itu adalah secara langsung, Pak. Secara langsung. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Iya, yang selalu membantu kita untuk menentukan kasus yang kaitannya dengan dilema etika, yaitu tentunya bersama dengan guru, ada orang tua, ada komite sekolah. Pertanyaan terakhir Pak Toib, dari semua hal yang telah Bapak lakukan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya petik adalah perlu memperhatikan lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Terima kasih Pak Toib bahwa pelaksanaan wawancara hari ini telah berjalan dengan semestinya. Saya sebagai pewawancara kurang lebihnya mohon maaf. Saya minta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya tanya? Terima kasih Bu.
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu. Oh iya. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, yang pertama saya lihat dulu kasusnya seperti apa. Ya. Apakah itu mengandung nilai kebajikan ataukah justru melanggar apa istilahnya kerana hukum. Jadi yang perlu saya perhatikan adalah yang pertama saya melihat dulu kasusnya. Kemudian setelah melihat diidentifikasi, kemudian nanti saya mengkomunikasikan permasalahan tersebut. Begitu Pak Ibu. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua itu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan itu. Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan di sekolah, yang pertama saya lakukan adalah yang tadi Bapak mengidentifikasi permasalahannya dulu seperti apa. Kemudian setelah itu kita melihat dulu Pak, oh itu termasuk rujukan moral atau dilema etika. Yang mana nanti dilihat dulu apakah itu mengandung nilai benar-benar ataupun keadilan dan kasihan atau yang lainnya. Namun di sini saya lebih pertama mengkomunikasikan permasalahan terlebih dahulu dengan rekan guru maupun rekan Jawa di tempat saya bekerja, seperti itu Pak. Yang ketiga itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini? Langkah-langkah yang pernah saya lakukan yang pertama adalah tadi saya mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian yang kedua saya menyampaikan permasalahannya ke forum rapat, kemudian saya meminta saran pendapat dari rekan-rekan guru, kemudian setelah melihat dilema etika seperti ini, maka dengan saran dan pendapat teman-teman kita mengambil keputusan untuk menyepakati keputusan yang sudah didapatkan nanti. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Ya. hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan menurut saya itu yang pertama adalah mengkomunikasikan permasalahan tersebut Bapak, apakah permasalahan itu termasuk dilema etika ataupun rujukan moral yang tadi. Setelah mengkomunikasikan permasalahan tersebut, ya kita rapatkan ataupun kita musyawarahkan bersama. Iya. Pertanyaan kelima ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Tadi sudah Bapak untuk pengambilan keputusan yang selama ini saya anggap efektif adalah yang pertama adalah mengkomunikasikan terlebih dahulu permasalahannya itu seperti apa, kemudian identifikasi dan baru memutuskan untuk mengambil keputusan. Pertanyaan keenam ya. Ya. Apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya berupa foto maupun prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan melihat dilema etika seperti ini, kasusnya seperti ini, kita kita lihat dulu apakah itu harus diselesaikan secara langsung ataupun secara berkala. Kita melihat kasusnya terlebih dahulu. Namun dengan kasus yang pernah saya alami, tentunya kasus itu tidak memiliki jadwal yang harus diselesaikan saat itu juga. Terima kasih. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Iya. Tentunya saya tidak sendiri Bapak, ada rekan guru dan karyawan yang membantu dalam penyelesaian masalah dan mengambil keputusan tersebut. Terima kasih. Pertanyaan terakhir itu ya, dari semua hal yang telah dilakukan, pembelajaran seperti apa yang dapat Ibu ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Jadi setiap permasalahan yang harus diselesaikan itu yang pertama harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang lupa. Kita tidak mengutamakan keegoisan ya. Kita harus bermusyawarah dengan melihat tadi nilai-nilai kebajikan yang ada sehingga keputusan yang kita ambil itu dapat diterima dan tidak ada yang dirugikan seperti itu Pak. Terima kasih Ibu. Itu
itu merupakan wawancara saya, ada 8 pertanyaan sudah dijawab dengan sempurna. Mudah-mudahan ini memberikan kebaikan dan pemahaman yang lebih buat saya sebagai anggota CGP Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Matur nuwun Pak Edi, barangkali jawabannya nanti kurang memuaskan, bisa sharing-sharing lagi ya Pak Edi.